Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu, dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, audiens ngaji pendidikan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam ngaji pendidikan sesi kali ini dengan format yang baru. Jadi insya Allah beberapa waktu yang akan datang juga kita akan coba dengan format seperti ini. Jadi formatnya adalah rekaman live delay. Jadi rekaman ini kami rekam dengan live melalui platform Zoom. Lalu nanti akan kami tayangkan secara delay pada Jumat malam seperti biasa. Tapi jangan khawatir, mudah-mudahan format ini tidak akan mengganggu dari kehusuan kita dalam mengaji bareng bersama para guru kita, dan Bapak Ibu serta jamaah sekalian tetap bisa bertanya dan berinteraksi. Jadi nanti silakan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar nanti, lalu insya Allah akan dijawab pada pertemuan berikutnya. Jadi boleh pertanyaan yang terkait dengan tema ini atau pertanyaan yang relevan dengan bahasan ngaji pendidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama guru kita Ustadz Dr. Adian Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Adian? Sudah sehat ya? Alhamdulillah menuju insya Allah dalam proses. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan semoga guru kita selalu sehat, dan ini ada kabar gembira bahwa Ustadz Adin juga Alhamdulillah sudah resmi menjadi seorang kakek. Selamat Ustadz atas kelahiran cucu pertamanya Ustadz. Ya, kadang-kadang merasa muda ya. Padahal ya masih muda sebetulnya. Alhamdulillah. Baik, Tahun Ustadz. insya Allah bulan Desember. Amin, amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini tema ngaji pendidikan kita adalah tentang Indonesia Darurat Konstitusi dan darurat pendidikan. Jadi kalau kemarin sempat rame-rame di mahasiswa tentang darurat konstitusi, tapi sebenarnya ada hal lain yang lebih mendasar yang juga darurat. Nah, apa itu? Baik, kita persilakan pada Ustadz tadi. Gimana Ustadz tanggapan Ustadz tentang darurat konstitusi dan darurat pendidikan ini, Ustadz? Iya, kita waktu itu kan membaca, mendengar dan melihat ya bagaimana dahsyatnya ya isu apa tentang darurat konstitusi ini sehingga menggerakkan ribuan mahasiswa, aktivis ya untuk turun ke jalan karena dianggap konstitusi itu terancam. Dalam arti ya waktu itu kan kasusnya DPR mau mencoba untuk apa mengakali barangkali ya putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas kepesertaan dalam pilkada dan juga umur kan gitu. Nah, itu isu itu saja gitu ya, Mas Dudi sudah menggerakkan orang begitu banyak ya dan sampai apa ya dahsyat lah ya dikatakan Indonesia darurat konstitusi. Itu kalau kita baca di berbagai berita isunya darurat konstitusi sampai ada itu ya poster yang warna biru itu kan beredar ya Indonesia dalam keadaan darurat gitu. Iya, betul, Ustadz. Nah, tentu kita mengapresiasi ya eh, apa namanya respon dari para mahasiswa kita. Alhamdulillah mahasiswa kita punya kepedulian dan kemauan kemudian untuk bergerak melakukan satu perubahan. Ya, itu satu hal yang positif karena kalau mahasiswa tidak punya kepedulian itu satu musibah, satu bencana. Hanya saja tentu kita punya cara pandang juga ya tentang istilah darurat, darurat konstitusi ini. Ya, kalau saya renungkan, apa betul sih kita ini sudah berada dalam darurat konstitusi? Nah, sesuai bidang yang kita kaji, kita geluti ya, yaitu bidang pendidikan. Sebetulnya dalam sudut pandang pendidikan sudah banyak loh pakar-pakar pendidikan yang mengingatkan ya, bahwa pendidikan kita sekarang ini sebetulnya sudah menyimpang dari amanah konstitusi itu. Ya, misalnya tentang pembiayaan pendidikan yang harusnya 20% dari APBN, betul memang itu 20%. Tapi kalau kita amati, kita cermati ya dalam alokasi anggaran ya yang 20% itu sebetulnya dipertanyakan. Itu pernah disampaikan oleh Profesor Fasri Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan ya,
pada tanggal 20 Juni yang lalu di Komisi 10 DPR. Ada videonya itu di YouTube ya. Bagaimana beliau memaparkan anggaran 20% itu kemana saja. Ya, juga misalnya tentang wajib belajar. Wajib belajar itu masih sebatas gitu ya, pendidikan dasar sampai SMA. Tidak sampai kepada perguruan tinggi. Padahal justru di tingkat perguruan tinggi itu yang penting ya. Ini kunci dari perbaikan pendidikan kita, masyarakat kita, bangsa kita itu ada pada pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi itu yang melahirkan para pemimpin gitu kan, tokoh-tokoh yang akan mengajar ya, akan memimpin pada pendidikan level-level berikutnya. Kan yang mengajar anak-anak TK, SD, SMP, SMA itu lulusan perguruan tinggi ya. Kalau pendidikan di perguruan tingginya tidak baik ya, tentu akan lahir guru-guru ya, orang tua, tokoh ya, bahkan pemimpin yang tidak baik juga. Nah, ini pentingnya, tapi kemudian kan masalah itu mencuat juga kan, masalah UKT itu yang sempat rame juga di pendidikan kita. Nah, apalagi kalau kita lihat pasal 31 ayat 3, ada yang sangat mendasar di situ ya, bahwa amanah konstitusi kita itu tegas. Ya, pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi ini jelas sekali amanah konstitusi. Nah, sekarang kita lihat kan, padahal konstitusi ini kemudian dijabarkan loh dalam Undang-Undang Sisdiknas ya kan, nomor 20 tahun 2003. Dijabarkan juga di tingkat pendidikan tinggi, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Juga dalam Permendikbud. Bahkan dalam Permendikbud yang terakhir nih, ya, yang nomor 12 tahun 2024 ya, tentang kurikulum merdeka itu jelas sekali bahwa tujuan pendidikan kita itu adalah melahirkan, istilah di situ ya, pelajar sepanjang hayat. Ya, pelajar sepanjang hayat. Dan juga dirumuskan tentang 6 ciri dari profil pelajar Pancasila itu. Ya, 6 profil pelajar Pancasila itu. 1, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ya, 2, ya, bergotong royong. 3, berkebinekaan global. 4, bernalar kritis. Ya, 5, kreatif. 6, mandiri. Ya. Nah, kalau kita lihat ini dari konstitusi, undang-undang, Permendikbud gitu ya. Itu terus kita bandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan ya. Dan bahkan nanti dengan berbagai peraturan yang ada, itu sebetulnya kita bisa menyatakan ini sudah darurat ini kondisinya. Karena ada kesenjangan yang sangat serius gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi kalau orang mengatakan darurat konstitusi, saya setuju. Ya, tapi dalam bidang mungkin nanti yang silahkan yang bidang ekonomi juga mencermati apa betul sih pasal 33 itu sudah dilaksanakan gitu kan, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Apa betul seperti itu? Ya kan? Apa betul misalnya tujuan fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara itu betul nggak sih sekarang terwujud nggak? Apalagi kalau kita lihat dalam pembukaan UUD 45, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilaksanakan nggak dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita? Apakah rakyat dipimpin oleh hikmah atau oleh suara terbanyak? Ya kan, jadi apakah kita melembagakan musyawarah, mementingkan musyawarah? Ya, jadi ini kan sebetulnya gagasan-gagasan besar yang dirumuskan oleh para pendiri. Belum lagi tujuan kita jelas, sila kelima kita ya ditegaskan dalam pembukaan UUD 45 juga ya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Al-adalah al-ijtimaiyah ya, keadilan sosial. Apa itu terwujud? Jadi memang ya kalau kita melihat
dari terminologi darurat konstitusi itu. Banyak sekali ini yang kita merasakan dan melihat gitu ya, bahwa ternyata kita sudah merdeka 79 tahun ini gitu ya. Kok rasa-rasanya ya, fakta-faktanya kita lihat masih ada kesenjangan yang cukup serius ya. Jadi kita tentu tidak meratapi ya, tapi ini fakta yang harus kita terima dan kita tidak menyerah, tidak putus asa ya. Jadi harapan selalu kita ada. Tapi memahami kondisi darurat itu, saya kira kita sepakat ya, fokus kita sekarang pada pendidikan ini yang harus kita atasi. Ya. Begitu Mas Yudi ya tentang. Ya, Ustaz, kalau tadi bicara tentang banyak kedaruratan yang terjadi di Indonesia, dari mulai darurat konstitusi, persoalan ekonomi, hingga yang paling mendasar persoalan pendidikan. Sebetulnya ini kalau kita bicara dari awal pertemuan ngaji pendidikan gitu, Ustaz ya. Ngaji pendidikan kan Ya, banyak sekali konsep yang kita ulang-ulang, kita sampaikan, bahkan kita undang beberapa narasumber dari luar. Sebetulnya benang merahnya apa sih Ustadz tentang darurat pendidikan itu sendiri? Intinya tuh persoalannya ada di mana Ustadz? Kalau kita bicara misalkan ada regulator pemerintah, lalu ada kita sebagai masyarakat sipil gitu Ustadz. jadi kan dalam kita memberikan solusi itu ya, yang paling penting pertama itu kan analisis masalah. Jadi kalau kita nulis tesis, disertasi itu mesti ada latar belakang masalah itu. Nah, kita memahami masalah ini harus tepat. Sebab kalau kita mengatakan darurat konstitusi dalam bidang pendidikan, tapi kita salah dalam memahami masalah pendidikan kita, ya kita nggak bisa memberikan solusinya. Nah, saya lihat yang pertama problemnya ini adalah memahami masalah itu. Sebetulnya akar masalah kita itu di mana? Ya. Jadi akar masalah pendidikan kita itu kan sekarang orang bilang ya pada masalah dana, masalah gaji guru kan gitu. Kalau kita bicara menteri baru nanti bagaimana gaji guru honorer, tentang kurikulum gitu loh. Ya, saya melihat sebetulnya ya akar masalah kita itu justru ada pada takrif pendidikan itu, pada definisi pendidikan. Nah itu yang harus difahami nih. Menurut saya harus apa yang disebut pendidikan itu. Ini akar masalahnya karena ketika kita memahami pendidikan, ya itu sebatas sekolah, persekolahan, nah itu sudah menyempitkan. Apalagi kemudian sekolah, ya sampai kuliah di universitas dimaknai, ya sekedar bagaimana orang itu bisa dapat ilmu, dapat keterampilan, dapat gelar, dapat ijazah untuk bekerja. Ini penyempitan, ya. Ini bukan salah, tapi itu penyempitan makna. Dan itu jelas nggak sesuai dengan amanah konstitusi kan. Kalau kita kembali tadi itu kan konstitusi itu pendidikan kita yang tekanan pertamanya itu membentuk manusia yang baik. Manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, atau 6 ciri pelajaran Pancasila itu benar nggak itu diterapkan? Ya, kalau itu diterapkan benar, itu insya Allah ya kasus-kasus yang apakah bullying, kasus eh, perundungan bahkan melawan guru, ya kejahatan seksual dan sebagainya gitu ya, itu nggak terjadi. Apalagi coba lihat sekarang dalam pendidikan dokter lah ya, satu pendidikan yang dianggap paling bergengsi diminati di Indonesia sekarang ini kan, kita ngeri loh membaca data-data yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan itu. Jadi berapa banyak sekarang universitas itu sudah memecat dokter-dokter senior yang ya di Unpad ada ya, kemudian yang kasus rame di Undip Semarang ya, Diponegoro Semarang, dan hasil risetnya Kemenkes kan ratusan dokter gitu ya yang sedang menjalani pendidikan spesialis ini itu mengalami depresi. Ya. Belum kalau kita lihat kondisi di Bandung, pernah ada satu survei tahun 2019 ya, bagaimana mahasiswa itu dikatakan 20% mahasiswa berpikir serius untuk bunuh diri. Kita bisa lihat sekarang data-data tentang kondisi yang orang anak depresi, ya, mahasiswa yang stres, bunuh diri gitu.
Ini sebetulnya nggak terjadi. Gitu. Harusnya nggak terjadi kalau kita menerapkan kondisi. Jadi tadi saya katakan yang pertama ini adalah analisis dulu nih ya, masalah kita ini. Analisis kita itu di situ problemnya itu pada tarif pendidikan. Bahwa pendidikan itu ya bukan hanya sekali lagi gitu ya, bukan hanya bagaimana mendidik atau mengajar dan melatih orang untuk bisa bekerja. Itu satu hal gitu ya. Nah, satu hal. Contoh beginilah gampangannya Mas Yudi ya. Contoh di kampus saya dulu di IPB kan. Kan IPB itu Institut Pertanian Bogor dulu, sekarang sudah ganti jadi Universitas IPB gitu ya. Jadi kata pertanian sudah tidak muncul. IPB menjadi nomenklatur jadi universitas kayak Bank BNI gitu ya. Itu dulu Bank Nasional Indonesia tapi kan sudah diubah jadi Bank BNI. Nah, saya pernah sampaikan dalam satu diskusi akhir tahun di IPB ya, bagaimana usul saya gitu ya supaya IPB itu melahirkan ya petani yang hebat. Jadi sarjana pertanian itu ya, supaya pertanian kita sukses bukan hanya keterampilan bertani, ya ilmu pengetahuan tentang bertani, sains teknologi tentang pertanian, tapi yang paling utama adalah melahirkan seorang petani. Ya, 4 tahun pendidikan itu bisa nggak kita melahirkan seorang petani yang hebat? Petani yang hebat bagaimana? Petani yang jujur, petani yang sabar, petani yang ulet, ya, petani yang petani yang cinta ilmu, ya, dia selalu pembelajar, ya. Jadi betul-betul seorang petani yang baik. Yang dalam bahasa pendidikan kita, Rasulullah SAW mengingatkan ya khairunas anfa'uhum linnas. Petani yang berguna bagi sesamanya. Nah begitu juga misalnya kita bukan hanya melahirkan seorang sarjana yang pinter komputer gitu ya, pinter AI ya, pinter ini, tapi dia seorang yang soleh, dia seorang yang baik, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah itu kan sekarang harusnya itu yang dilahirkan oleh UI, oleh IPB, oleh UNPAD, oleh ITB, kampus-kampus utama itu. Jadi kan kalau saya bayangkan, saya ngeri melihat gini, kok tega ya ada dokter senior yang sampai ya kalau lihat chat-chatnya yang beredar itu kan mengerikan ya. Ini pendidikan atau ya pembulian kan gitu ya. Kok ada gitu loh yang orang yang terpelajar ya pendidikan tingkat tinggi dan mestinya dia pinter gitu ya, mestinya dia juga berduit gitu ya, melakukan sesuatu yang susah diterima oleh akal sehat kita, oleh nurani kita itu. Nah itu Mas Yudi, jadi pendidikan itu diluruskan yang mestinya begitu. Nah setelah kita memahami, kita sepakati nih, jadi makanya namanya Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Persekolahan. Ya. Maka yang nah masalahnya memang begini ya. Dalam bahasa Belanda dulu ada dua kan. Ada istilah opvoeding dengan onderwijs. Ya, jadi ada pendidikan, ada pengajaran gitu. Nah, kalau pembelajaran atau pengajaran itu tidak dibebani untuk mendidik akhlak. Mendidik karakter itu enggak. Tapi kalau opvoeding tekanannya pada pendidikan akhlak. Maka sebetulnya ketika kita memberi nama kementerian kita Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan, ini nggak main-main, ini nama ini mengandung makna bahwa menterinya, presidennya, pejabat-pejabat pendidikan, kepala dinasnya, sampai rektor, dosen itu memang pendidik. Pendidik itu bukan hanya pengajar, kan namanya juga pendidikan, ya kan? Kementerian Pendidikan dia mendidik. Mendidik itu artinya apa? Mendidik itu dia memberi contoh. Yang paling penting, dia menjadi teladan. Makanya kan kita bilang dulu kan, Bung Hatta itu pendidik, ya Muhammad Nasir itu pendidik, Buya Hamka itu pendidik, Ki Hasyim Asy'ari itu pendidik, Ki Hajar Dewantoro itu pendidik, ya. Ki Haji Ahmad Dahlan itu pendidik gitu. Nah itu Mas Dudi sebetulnya awalnya ini yang perlu ditekankan lagi ya. Dan ini menurut saya sudah darurat karena sudah terlalu lama dibiarkan.
Ya, begitu. Ya, Ustadz, kalau tadi disampaikan ya, mendidik adalah memberi keteladanan, memberi contoh gitu ya. Mungkin bisa jadi salah satu yang hilang dari dunia pendidikan sekarang adalah banyaknya kurangnya keteladanan dan contoh. Sehingga tadi ya, apa namanya, informasi tentang dokter itu begitu mengerikan, salah satunya bullying yang terjadi, belum lagi di beberapa lembaga pendidikan lain. Nah, pertanyaannya Ustadz, bagaimana kemudian mengembalikan para pendidik ini menjadi teladan bagi anak didiknya, bagi murid-muridnya, Ustadz? Ya, caranya udah ada semua kita ini. Di konstitusi ada, ya kan? Di undang-undang ada, di peraturan menteri ada. Terus kurang apa lagi? Jadi contoh gini ya, kita ini contoh lah, tokoh pendidikan nasional ya sampai hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional itu kan Ki Hajar Dewantoro. Ya, semboyan beliau itu Ing Ngarsa Sung Tuh, Tulodo, tuh. Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Handayani. Kan gitu. Ya kan? Ing Ngarsa Ya. Sung Tulodo di depan dia memberikan teladan. Jadi kurang apanya lagi gitu ya. Diperingati tiap 2 Mei diingatkan lagi. Itu loh pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, coba baca sekarang. Apa itu pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu? Jelas sekali Ki Hajar Dewantoro yang namanya mendidik itu yang menanamkan adab, menanamkan kesusilaan, menanamkan budi pekerti, menanamkan akhlak mulia. Itu yang paling diutamakan oleh Ki Hajar. Tahun 1928, Ki Hajar Dewantoro itu sampai menulis satu artikel di majalah Wasista namanya, ya, Wasita 1928 itu. Beliau sudah menulis di situ. Sebetulnya model pendidikan yang ideal menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pondok pesantren. Bentuknya itu pesantren, ya, atau asrama lah, pendidikan Sama. berasrama. Kenapa kata Ki Hajar? Karena ya di dalam sistem asrama atau sistem pesantren itu terjadi interaksi ya yang intensif dan positif antara guru atau Ki Hajar. Ki Hajar itu sebenarnya guru. Nama beliau kan Suwardi Suryaningrat, tapi Ki Hajar itu kan. Jadi guru dan murid gitu. Sebetulnya itu yang terjadi. Ya, yaitu proses penanaman nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai akhlak. Ya, ya kita ini kembali ke situ aja, simpel sebetulnya itu. Ya, mau apa enggak gitu loh. Masalahnya itu mau apa enggak, siap atau enggak. Saya teringat betul ya kata-kata senior saya di pendidikan Islam ini, Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Beliau tahun ini kalau saya wafat ya, Allah yarham, udah usianya sangat senior, udah saya kira tokoh pendidikan Indonesia kenal lah nama beliau, guru besar pendidikan Islam di UIN Bandung, lama juga mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Beliau itu pernah cerita ke saya, sejak tahun 80-an, beliau mengusulkan ke pemerintah ya, agar asas ya, dasar pendidikan kita, kata beliau itu, jangan sains dan teknologi. Tetapi basis pendidikan kita itu akhlak mulia. Ya, bahasa Pak Tafsir itu sederhana. Ya. Sebab kalau kita tidak punya sains dan teknologi, kita bisa beli, kata beliau. Tapi kalau kita nggak punya akhlak mulia, belinya di mana? Jadi asasnya, ya asas ini, dan ini sebetulnya disepakati oleh dunia internasional. Ya. Karena faktanya begitu. Kita ini kan malu ya misalnya, masa kita ini negara yang indeks dari indeks kebahagiaan global ya, dari biasanya 137 negara yang disurvei, tahun ini kita menempati ranking yang ke 137. Kurang bahagia, Maaf, Ustadz. salah, salah. Menempati ranking ke 80 dari 137 negara. Ya, jadi negara kita ini dikatakan negara yang Kurang kurang bahagia. bahagia lah di sini. Entah, ya, ada beberapa yang kita kritik lah. Saya juga mengkritik. Misalnya dalam indikator itu tidak diukur ya tentang konsumsi miras, Hmm. ya indeks ketaatan anak pada orang tua itu nggak ada di situ. Tapi yang diukur salah satunya itu adalah tingkat korupsi, ya sarana prasarana sosial.
Dan satu lagi itu tentang kejujuran. Nah, kita ini kurang gitu ya dalam kejujuran, ini kalah sama Finlandia. Padahal Finlandia ini negara yang masyarakatnya ya mayoritasnya Katolik ya, tapi yang apa itu, maaf ya, Finlandia itu mayoritasnya Kristen ya, itu hanya 2 sampai 3% saja setiap pekan yang pergi ke gereja. Jadi agama sudah tidak dipentingkan, tapi mereka ini jujur. Gitu. Saya kan sering cerita bagaimana, lihat aja di internet tuh ada satu survei yang menarik di kota Helsinki, disebarkan 14 dompet, ya, dan ternyata yang kembali ke pemiliknya itu 12 dompet. Coba kita tes di Jakarta, sebarkan 14 dompet di tempat-tempat umum, ya kan, di stasiun, di terminal, ya, pinggir jalan gitu. Kira-kira dari 14 dompet itu berapa yang kembali ke pemiliknya? Nah itu tes kejujuran. Coba lihat, ada artikel tentang Denmark ya. Kenapa Denmark itu maju dan sebagainya. Ternyata faktornya sama, kejujuran. Nah, coba kita satu saja nih. Kan kita udah bikin nih pendidikan karakter lah, ya kan? Itu sudah 18 indikator karakter. Jujur aja bisa nggak? Nah, untuk jujur, ya bangsa kita ini jujur, memang harus menterinya jujur, kepala dinasnya jujur, kanwilnya jujur, rektornya jujur, ya, presidennya jujur, anggota DPR-nya jujur. Itu yang, kalau semuanya jujur, nyaman kita. Hidupnya bahagia orang jujur, kita nggak khawatir, ya kan? Ya. Jadi kita katanya sih ya, orang Finlandia, rakyat Finlandia itu bayar pajak juga senang karena dia percaya bahwa pajak yang dia bayar itu akan digunakan sepatutnya seperti yang ditetapkan. Jadi itu maksudnya sebenarnya dari mana mulainya saya lihat nih, soal kemauan ya. Lebih banyak serius nggak kita itu, ya, serius nggak. Ya, makanya ya kita itu kan selalu berharap, tidak pernah tidak, meskipun kondisi begini kan saya berharap, apalagi sekarang ini lihat presiden terpilih Prabowo Subianto kalau ngomong kan enak didengar. Canggih gitu kan. Kita 10 tahun apa namanya di masa kepemimpinan Pak Jokowi gitu kan. Sekarang ini nanti muncul Prabowo yang ya dari pidatonya aja udah menghibur gitu ya. Menyenangkan ya, apa namanya, di luar negeri juga luar biasa, apa pidato-pidato Prabowo itu. Dan saya lihat di buku beliau ya yang Paradoks Indonesia dan Solusinya ya, itu saya membaca itu ada harapan ya, apa, dan Prabowo kan orangnya dikenal serius ya, serius artinya dia telah memberikan apa ya, dalam bidang pendidikan dia juga sangat serius kan, apa namanya, berusaha untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jadi oleh karena itu ke depan nih ya kita berharap lah mudah-mudahan ada. Itu aja soalnya yang selama ini menurut saya, kalau pakar pendidikan kita melimpah lah kita itu ya. Saya sudah pernah diundang di Badan Pengajian MPR ya tahun 2017 tuh. Banyak pakar-pakar pendidikan, praktisi pendidikan yang hebat-hebat yang ngumpul gitu ya. Dan uniknya gitu ya, hampir semua yang diundang ke MPR itu, hampir semuanya gitu ya, menyatakan pendidikan kita ini gagal. Ya, pendidikan kita ini gagal. Nah, saya sebetulnya menganggap tidak semuanya gagal. Ya, adalah. Ya, jangan terlalu juga mengatakan Indonesia ini pendidikannya apa namanya tertinggal dari Malaysia. Itu saya juga nggak setuju tuh. Katanya pendidikan Indonesia lebih terbelakang dibandingkan Malaysia, Brunei. Ya, untung nggak ada yang bilang kita tertinggal dari Timor Leste. Ya. Jadi apa, survei-survei yang tentang apa, indikator-indikator kemajuan pendidikan atau kemunduran pendidikan itu banyak dilakukan. Tapi itu perlu kita kritisi. Ya. Begitu Mas Yudi ya. Iya, ya. Ustaz, tadi tapi menarik Ustaz, tentang konsep presiden terpilih Pak Prabowo tentang pendidikan gitu ya. Itu mungkin nanti kalau kita ulas lebih lanjut bisa kita jadi bisa mengira-ngira kira-kira arah 5 tahun ke depan kabinet beliau terutama di bidang pendidikan seperti apa gitu Ustaz ya. Saya kebetulan
dapat edisi baru ya, Hmm. edisi buku. Ini kan sebenarnya buku buku beberapa tahun yang lalu. Ya. Paradoks Indonesia solusinya ini, tapi edisi yang baru ini itu April 2022. Jadi belum lama ini terbit ya. Artinya berarti buku ini terbit ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ya, bukan ketika Prabowo masih belum masuk kabinetnya Presiden Jokowi kan. Nah, di sini Mas Yudi sebenarnya kalau kita lihat ya, gagasan Prabowo ini menarik. Dia dimulai dari kata-kata dari filosof Yunani ya, Vegetius Renatus, dan juga nanti dari Thucydides, filosof Yunani. Ya. Nah, jadi bunyinya kan itu si vis pacem para bellum. Bacaannya itu si vis pacem para bellum. Si itu jika, ya kalau bahasa if kalau bahasa Inggrisnya. Jadi jika, vis itu Anda, orang kedua itu. Jika Anda mau, dalam bahasa Latin kalau kalau saya mau follow, ya. Saya mau follow, kalau kamu mau vis. Jadi jika kamu mau pakem, nah, pakem itu apa namanya, dari kata pax, perdamaian. Ya, jadi karena dia apa itu kalau objek dia ya. Jadi kalau bahasa Arab itu apa, maf'ul bih. Jika kamu mau damai gitu ya, pakem itu. Jika kamu mau damai, para ini artinya siapkanlah. Itu fi'il amar tuh sebenarnya, imperatif. Ya. Para. Jadi kalau kalau sebetulnya saya pernah belajar bahasa Latin ya 3 semester dulu. Jadi para ini kalau saya mau, maaf, saya bersiap paru, kamu bersiap paras, dia bersiap parat, ya. Kalau kami menyiapkan paramus, gitu ya. Jadi kalau para ini artinya apa itu, siapkanlah. Belum itu perang. Ini kata-kata ini terkenal nih di dunia internasional. Kalau orang belajar hubungan internasional ya, mesti akan menggunakan kata ini. Jika kamu mau damai, siapkanlah perang. Nah, gitu. Ya, makanya kenapa Amerika itu membangun militer yang dalam sejarah manusia itu terkuat. Ya. Ada satu analisis begitu bahwa para belum. Jadi ingat kalau Pak Prabowo sering ngomong bahwa kita harus siap ini segala macam. Ya memang ini umum di dunia internasional. Jika kamu mau damai, siapkan perang, gitu loh. Karena banyak pihak yang mesti mau mengganggu perdamaian, gitu. Artinya Prabowo itu ingin ya bahwa kita harus kuat nih sebagai bangsa, gitu loh. Ya kan beliau pernah pidato tuh di kepolisian, teman yang bilang bahwa apa gunanya segala macam kita kalau kita nggak aman, gitu kan. Nah, keamanan itu paling terpenting. Itu satu. Yang kedua, nah dia muat ini, Thucydides ini gitu. Ini berulang kali kan dia bilang itu. The strong do what they can, and the weak suffer what they must. Yang pihak yang kuat akan apa, mengerjakan, melakukan apa yang mereka mampu, dan pihak yang lemah akan menderita yang memang mereka sudah seharusnya begitu, gitu kira-kira gitu. Jadi apa pesan penting yang nanti dalam buku ini disampaikan Prabowo itu? Intinya Indonesia harus kuat supaya nggak diremehkan oleh bangsa-bangsa lain, gitu loh. Ya kan? Makanya kenapa programnya itu fisiknya harus kuat. Ya, kasih makan, kan sekarang jadi program bukan makan gratis kan, makan bergizi. Betul itu. Bergizi, ya. Bergizi, ya. Jadi memang itu ada surveinya di sini ya tentang kondisi gizi dan sebagainya gitu loh. Jadi ini program yang sebetulnya bagus. Nah, hanya saya ingin menambahkan dari membaca buku Paradoks ini gitu ya, bahwa ada satu aspek yang sangat penting yang dalam bidang pendidikan nanti ya, itu apa perlu ditekankan ya, disinggung sih oleh Pak Prabowo dalam Paradoks ini, tapi penekanannya itu menurut saya belum kuat gitu, yaitu amanah lagu Indonesia Raya itu.
Sederhana saja, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi badannya itu kasih makan tuh, badannya kasih makan yang bergizi itu betul tuh, ya. Uh, saya nggak tahu nih, pondok saya sudah oleh Babin sudah diminta didata, Data. ya, ustadz santrinya gitu. Kita menduga wah ini mau dikasih makan bergizi nih para santri dan para ustadz ini. Ya alhamdulillah sih kita nggak dibantu juga, Tetap semuanya bergizi ya. semua makan insya Allah bergizi. Tapi kalau mau mau bantu pesantren silahkan ya. Nah, tapi ada satu lagi gitu kan, bangunlah jiwanya. Jiwa ini yang penting, ya gitu kan. Bangunlah jiwanya ini dibangun dari apa? Nah ini sebetulnya ya, perlu sangat ditekankan ya pembangunan jiwa. Sebetulnya ingat nggak dulu waktu Pak Jokowi baru jadi presiden tahun 2014, ya kan? Kan beliau menggulirkan program revolusi mental, ingat nggak? Ya. Ada artikel ditulis di Harian Kompas. Sebetulnya kalau saya baca inti artikel dari Pak Jokowi revolusi mental itu sebetulnya membangun jiwa. Bahkan ketika itu saya kirimkan pesan ya WA kepada Menteri PAN waktu itu, ya, kan saya kenal beliau, saya WA, sebetulnya saya mengusulkan namanya istilahnya jangan revolusi mental, pakai aja istilah lagu Indonesia Raya, pembangunan jiwa, ya kan? Jiwa ya. Pembangunan jiwa. Nah, pembangunan jiwa inilah sebetulnya inti dari pendidikan, gitu lah. Kita bisa merujuk dalam Al-Quran ya surat Al-Baqarah 151 dan Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Jadi misi Rasulullah SAW, tugas Rasulullah SAW itu 3. Yatlu 'alaihim ayatihi, menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, itu mensucikan jiwa mereka, jiwa umatnya, kita semua ini. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah itu. Jadi tugas Rasulullah SAW itu mendidik. Kuncinya tazkiyah. Makanya Al-Quran menjamin qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh menang, sungguh akan sukses orang-orang yang sukses membersihkan jiwanya, dan sungguh akan hancur, akan binasa, akan rusak orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi sebenarnya ya, nah ini mudah-mudahan Pak Prabowo dan timnya itu konsentrasi juga di sini ya, di samping makanan bergizi, makanan fisik ya, tapi jiwa kita ini perlu makanan juga yang bergizi gitu loh. Ya, jadi bukan hanya fisik kita, badan kita. Jiwa kita itu perlu asupan yang bergizi. Apa itu asupan yang bergizi itu? Ya ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an itu. Ya, ilmu yang mendidik seorang menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Sebab dalam falsafah pendidikan kita, ya itu yang juga ditekankan oleh para tokoh pendidikan kita ya. Kita ini sebenarnya kalau mau ya, Mas Yudi ya, kita itu mudah kok. Tinggal kita itu mencontoh konsep tokoh pendidikannya itu banyak sekali. Ya, kita punya Ki Hajar Dewantoro, kita punya Ki Hasyim Asy'ari yang menulis kitab yang sangat monumental dalam pendidikan, ya, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, adab guru dan murid. Kita punya Ki Haji Ahmad Dahlan yang konsep pendidikannya ya sudah diterapkan dan berhasil melahirkan generasi-generasi hebat. Beliau punya murid-murid hebat yang nanti mengembangkan misi beliau di bidang pendidikan, ya kan, dengan selanjutnya diteruskan oleh kader-kader di Muhammadiyah itu. Kita punya Muhammad Nasir, ya, tokoh pendidikan yang sangat inspiratif, guru yang teladan, ya, Pak Nasir itu guru contoh. Pak Nasir umur 24 tahun sudah mendirikan sekolah di Bandung namanya Pendis, ya, pendidikan Islam. Dan sampai 10 tahun sampai Jepang datang ditutup. Pak Nasir juga yang nanti bersama Bung Hatta
ya mendirikan sekolah tinggi Islam. Itu universitas yang pertama di Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, itu namanya STI, Sekolah Tinggi Islam. Ketua panitianya Muhammad Hatta atau Bung Hatta, ya, proklamator kita, dan sekretarisnya Muhammad Natsir. Jadi kita punya banyak tokoh sebetulnya yang kalau kita lihat gitu ya, konsep pendidikannya semuanya itu mengarahkan yang penting bangun jiwanya dulu. Bangsa kita itu jiwa. Nah, jiwa itu dibangun dari apa gitu ya? Ya, maksudnya dibangun jiwa itu apa? Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa. Penyakit jiwa yang paling berbahaya, ya, kata Rasulullah SAW, ya, adalah hubbud dunya. Ya, hubbud dunya aslu kulli khotiatin. Ya, itu hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa cinta dunia itu asal, ya, dari segala kesalahan. Jadi korupsi lah, ya kan, saling fitnah, jegal menjegal, ya, bahkan bunuh-bunuhan, semuanya itu berakar dari faktor hubbud dunia. Ya, penyakit, kalau bahasa Pak Nasir sampai mengingatkan gitu ya, bangsa kita ini, beliau prihatin sekali tuh, Pak Nasir itu, tahun 80-an beliau sudah mengingatkan kondisi masyarakat kita yang menurut beliau penyakit cinta dunia ini terlalu berlebihan. Ya, jadi dampak dari pembangunan yang terlalu saya lagi gitu ya, menekankan keberhasilan pada dimensi materi, itu berdampak kepada pengabaian masalah jiwa ini, pembangunan jiwa ini. Jadi sebetulnya jelas gitu konsepnya itu, ya. Tadi kembali lagi gitu, ya. Cuma ya waktu di diskusi di MPR itu ya tahun 2017 itu saya menyampaikan kekhawatiran, saya bilang begini, di Indonesia ini ada satu tokoh budayawan yang sangat fenomenal ya, tokoh besar lah budayawan kita, namanya Mochtar Lubis. Tahun 1977 Mochtar Lubis ini pidato di Taman Ismail Marzuki. Pidatonya bisa dilihat di internet tuh ada. Sudah terbitkan dalam buku judulnya Ciri-ciri Manusia Indonesia, ya, Manusia Indonesia. Nah, di situ nih yang Mochtar Lubis ini menganalisis ada beberapa ciri manusia Indonesia, dan hampir semua yang beliau tulis di situ ya, beliau pidatokan itu ciri-cirinya itu negatif gitu. Ya. Jadi yang pertama, ciri manusia Indonesia yang paling menonjol kata Mochtar Lubis adalah munafik. Ya, hipokrit, munafik. Apa yang dikatakan beda dengan yang dikerjakan. Ya. Nah, nanti termasuk lemah karakter, suka berfoya-foya, ya, suka jalan pintas, ya, suka slogan-slogan, pandai membuat mantra kata dia, tapi nggak dilaksanakan, ya. Bahkan dia sudah sebut tuh Mochtar Lubis tentang pemberantasan korupsi dari dulu itu, pemberantasan korupsi ya itu jadi mantra aja kata Mochtar Lubis, ya. Jadi ngomong sampai saya ingat ya di buku itu ada tanggapan-tanggapan. Salah satu kritik terhadap Mochtar Lubis itu disampaikan oleh kakeknya Pak Prabowo itu, nah, Margono Joyo Hadikusumo, ya, itu kan pendiri Bank BNI. Margono itu mengkritik Mochtar Lubis dan mengatakan, ya saya nggak seperti itu yang Anda gambarkan itu, ya, kira-kira begitu. Tapi kata Mochtar Lubis, ya Bapak perkecualian. Jadi perkecualian, artinya ciri-ciri umum ya. Nah, tentu ya kita tidak menginginkan ya bangsa kita memiliki sifat-sifat yang digambarkan Mochtar Lubis itu. Karena itu kita akan gagal menjadi bangsa besar ya, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, yang disegani seperti dicita-citakan oleh Pak Prabowo tadi kan, kita seperti tadi kan menjadi the strong gitu kan. Tapi kita menjadi the weak terus gitu, menjadi yang lemah. Jangan. Jadi kuncinya itu di pendidikan jiwa ini. Ya, jadi tadi kalau kembali ke tema kita ya, apakah darurat ini? Ya, kalau kita lihat dari faktanya ini memang udah lama daruratnya ini gitu ya. Kira-kira bukan hanya sekarang ya.
Jadi nanti kalau ada demo-demo lagi yang besar-besaran itu demo darurat konstitusi ini, karena pasal banyak hal-hal yang nggak dilaksanakan atau belum tercapai, ya masih perlu perjuangan yang serius untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Begitu Mas Yudi ya. Oke. Baik Ustadz, Berapa menit kita ini? ini kita sudah lebih dari 40 menit Ustadz. Oh iya, saya Nggak kira kerasa Ustadz ya, nggak kalau apa-apa ngobrol ya begini. kita tema Nggak, ini nggak apa-apa. terus sih mudah-mudahan. Tapi saya ingin terakhir begini ya, kita menutup ya. Pada teman-teman semua, khususnya keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, juga para pecinta pendidikan, para guru gitu ya. Eh, kita ini pernah dijajah ratusan tahun, ya pengalaman kita. Dan uniknya, selama kita dijajah ratusan tahun itu, banyak lembaga pendidikan kita, terutama madrasah, pondok pesantren itu melahirkan orang-orang hebat. Jadi kita berharap ya pemerintah tentu ya serius memperbaiki pendidikan nasional kita, tetapi apapun yang dilakukan pemerintah nanti, ya kan, umat Islam kita semua harus memiliki peta jalan kita sendiri. Ya, kita diberikan kesempatan yang besar dalam sistem pendidikan kita, ya, dalam perundang-undangan kita, gitu ya, untuk menjalankan pendidikan kita. Ya, jadi umat Islam ini amanahnya melaksanakan pendidikan. Ya, siapapun presidennya, siapapun menteri pendidikannya, tetap kita harus mendidik anak-anak kita ya dengan pendidikan yang benar. Jadi di akhirat nanti kita nggak bisa beralasan. Kenapa kamu nggak mendidik anak kamu dengan benar? Terus habis presidennya begini, habis menterinya begini, nah nggak usah ya, nggak bisa begitu. Pendidikan anak kita tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua. Ya, jadi tanggung jawab pemerintah membuat kebijakan dan pelaksanaan pendidikan yang benar. Itu tanggung jawab pemerintah. Presiden punya tanggung jawab, menteri punya tanggung jawab, ya, gubernur punya tanggung jawab, wali kota punya tanggung jawab, ya, kepala dinas punya tanggung jawab. Tapi kita sebagai orang tua, juga sebagai guru, ya, itu punya tanggung jawab sendiri. Ya, begitu juga amanah kita, ya, khususnya di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini. Ya, kita jangan sampai ya kita menjalankan pendidikan yang tidak sesuai ya dengan konsep pendidikan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih ya. Ini mungkin ini bentuk pertama ya dari ngaji pendidikan. Jadi kalau nggak salah ini ke-28 ya. Iya betul Ustadz, kurang lebih Ke-28 28. ya. Jadi untuk berikutnya supaya kita lebih simpel. Dan silakan ya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, eh, bahkan saya mempersilahkan kalau langsung menghubungi saya pun. Iya, Masalah-masalah pendidikan kita bisa diskusi karena ini masalah masalah agama kita, masalah bangsa kita, ya bahkan masalah diri kita, masalah keluarga kita, keselamatan dunia akhirat ini, bukan sekedar apa namanya pendidikan ini kalau salah ini urusannya sampai akhirat, bukan berhenti di dunia. iya. Terima kasih Mas Yudi ya. Baik, Kita Ustadz, cukupkan. terima kasih banyak atas waktunya, Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita bisa mengambil manfaat semua. Dan sekali lagi, para jamaah sekalian, dipersilakan jika yang ingin bertanya, nanti bisa langsung ditanya di kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kali ini. Dan kalau ada kurang hilaf, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sehat semuanya ya. Amin.